Dasar munafik. Pura-pura nggak ngerti lagi. Arfa, lo denger ya. Lo udah tahu apa yang gue omongin. Sekarang lo ngaku sama Bella. Bilang kalau lo emang berencana untuk menghancurkan Bella. Iya. Cukup. Cukup, Jo. Asal kamu tahu, Arfa selalu ngebela kamu di depan aku. Aku nggak nyangka. Ternyata Jojo bisa segitu cemburunya. Sampai dia gelap mata. Dan dia tega banget ngelakuin hal seperti itu sama Arfa. Jojo jadi seperti itu mungkin karena akhir-akhir ini aku bersikap acuh sama dia. Sebenarnya aku nggak pengen kayak gitu. Aku nggak tega ngeliat Jojo kayak gini. Tapi aku nggak bisa ngelarang janji aku sama Eyang. Jo, sebaiknya kamu lupain Bella deh. Itu demi kebaikan kamu juga. Masih banyak kok wanita yang lebih baik daripada Bella. Dan yang lebih pantas buat kamu. Kalau saya bisa, saya pasti sudah melakukannya. Saya pasti udah senang. Dan saya nggak akan menderita kayak gini, Rel. Kamu pikir saya bahagia? Kamu pikir saya senang dengan keadaan yang seperti ini? Bella, saya akan membuktikan ke kamu kalau Arfa ini adalah penjahat. Rencana yang baru saja diomongin sama Arfa, itu adalah rencananya saya dan Papa. Kami bahas rencana ini sewaktu kami masih bekerja di hotel ini. Hanya saya dan Papa yang mengetahui rencana ini. Bagaimana mungkin Arfa bisa mengetahui ini? Kalau dia nggak bersekongkol sama Papa. Cukup, Jojo. Berani-beraninya kamu mengatakan kalau ide ini adalah ide papa kamu sama kamu. Kamu lupa, dulu kalian itu bekerja untuk Hotel Eyang. Jadi, ide itu juga milik Eyang. Dan asal kamu tahu ya, ide ini Eyang yang mengatakannya pada Arfa. Sekarang cepat pergi. Keluar dari ruangan ini. Tidak ada seorang pun yang mengundang kamu. Dan di sini orang-orang tidak ada yang mengharapkan kamu. Tapi Jo nggak mengada-ngada ya. Jo lihat sendiri Arfa bertemu dengan Papa. Dan mereka berencana untuk merebut hotel ini dari Eyang. Cukup, Jo. Lu udah kelewat batas. Lebih baik lu jaga omongan lu. Gua tahu bener apa yang gua omongin. Dan yang gua omongin ini adalah bener, Arfa. Lo udah ketahuan sekarang. Lo nggak bisa ngelak lagi. Sekarang mendingan lo ngaku. Lo ngaku sama Eyang dan Bella. Buat apa gua ngelakuin semuanya, ha? Gue udah punya kekayaan lebih. Dan semuanya itu lebih cukup. Asal lo tahu ya, gue datang ke sini untuk ngebantu Eyang dan Bella. Lo tuh nggak tahu apa-apa. Eyang sabar, Eyang. Eyang nggak boleh emosi, Eyang harus ingat kesehatan Eyang. Cukup, Jo. Kamu udah kelewatan. Kamu udah bikin kita malu di depan orang. Dan saya minta, tolong kamu jaga sikap kamu. Jojo, ngapain dia di sini? Raf, cepet kamu lakuin sesuatu. Sebelum Jojo buat keributan dan mempermalukan kita, ya? Iya sayang, kamu tenang aja. Aku nggak akan ngebiarin Jojo ngelakuin hal bodoh di sini. Jo kesini bukan untuk membuat keributan, Eyang. Jo kesini cuma ingin memperingati Eyang sama Bella. Jo nggak mau kalau ini terjadi pada kalian yang kedua kalinya. Jo mohon, Eyang percaya sama Jo. Eyang kan udah kenal Jo dari kecil, Eyang. Eyang tahu kalau Jo nggak mungkin bohong. Eyang tenang. Eyang harus ingat, Eyang belum sembuh. Eyang harus jaga kesehatan Eyang. Eyang sabar, Eyang. Jo, kamu benar-benar jahat. Kamu udah mempermalukan saya di depan orang. Kamu udah ngerusak semua rencana saya. Ini acara saya. Dan kamu tahu, Eyang lagi sakit. Kalau sampai Eyang kenapa-napa, saya janji, saya nggak akan pernah bisa maafin kamu. Dan sekarang, tolong kamu keluar dari sini. Sebaiknya kalian bawa dia pulang. Karena dia udah cukup bikin masalah. Fa, maaf ya.
Aku nggak tahu bakal kejadian seperti ini. Jo, kita pulang yuk. Bego banget sih mereka. Dia nggak tahu kalau omongan Jojo itu semuanya benar. Mereka nggak percaya sama Jojo karena dibutakan sama kebaikannya Arfa. Si Arfa juga bego banget. Dia nggak tahu apa kalau dia dimanfaatin sama Pak Surya. Tapi aku tahu. Dan hal ini bisa aku manfaatin untuk mendapatkan semua yang aku inginkan. Tolong panggilin dokter sekarang juga. Oke, baik Bu. Bella, ya Allah, ini ibu sama bapak baru tahu apa yang terjadi di Mari, Bella. Ya ampun, terus itu gimana? Bu Sari kagak kenapa-napa? Enggak, Bu. Nggak apa-apa kok. Cuma masih shock aja sama kejadian tadi. Eyang jangan mikirin lagi ya. Eyang harus percaya sama Bella. Jojo nggak akan pernah mungkin datang ke sini lagi. Eyang, apa yang dibilang sama Jojo itu nggak benar. Aku ada di sini dan bekerja di hotel ini hanya untuk Bella. Aku ada di sini hanya untuk membantu Bella. Nggak ada niat lain, Eyang. Eyang juga sudah menduga. Maaf, bisa tinggalkan ruangan ini sebentar? Saya ingin memeriksa keadaan Bu Sari. Allah ya Robi, kok bisa-bisanya tuh Pak Jojo jadi begitu orangnya ya? Heran ya. Ya Allah, kok bisa-bisanya dia bisa ngerusak acara, bikin malu. Mana tuh orang pakai ngebilang lah kalau si Arpa itu jahat lah. Untuk si Arpa mau ngerebut harta lu lah. Ya udahlah, kamu nggak usah marah-marah terus. Lagian kan Jojonya nggak ada. Dia juga nggak bakal balik lagi ke sini, nggak bakal berani. Bella, bener Pan, apa yang dibilang Bu Sari, ya? Kalau buah entu jatuhnya kagak bakalan jauh dari pohonnya. Lu lihat sendiri, Pan. Itu si Pak Jojo gimana sekarang kelakuannya? Kagak bedanya sama bapaknya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bisa begitu ya dia. Aku juga nggak tahu, Bu. Aku benar-benar nggak nyangka kenapa sekarang Jojo berubah. Jojo jadi orang yang cemburuan dan dia nggak bisa ngendalin diri dia sendiri. Aku nggak tahu mesti ngomong apa ke Papa soal kejadian malam ini. Ya susah. Kalau orang nggak bisa ngendalin rasa cemburunya, dia biasanya kelakuannya suka nggak dipikir dulu, suka membabi buta gitu. Semua orang sekarang jadi musuhin gue. Bahkan adik gue sendiri sekarang marah sama gue. Bella juga marah banget sama gue. Gue mesti gimana nih? Dan apapun yang dilakukan Jojo untuk mendapatkan Bella akan sia-sia. Bella dan Bu Sari akan semakin benci sama Jojo. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Fa, maafin Jojo ya. Aku juga nggak ngerti kenapa Jojo kayak gitu. Acara kita hari ini semuanya rusak gara-gara dia. Jojo sekarang udah berubah. Dia udah jadi orang yang gak aku kenal. Jojo makin lama makin keterlaluan. Kecemburuan dan sikapnya yang kekanak-kanakan bikin Bella sedih dan menderita. Bella jadi tertekan dan serba salah. Udahlah Bel, mendingan kita nggak usah mikirin masalah itu lagi. Kita harus menjaga agar keadaannya itu tenang dan damai. Kalau misalkan keadaannya memanas seperti ini, kan kasihan sama Eyang. Iya, kamu benar. Aku nggak nyangka sama sekali Jojo masih berani datang ke sini. Sudah gitu pakai nuduh Arfa lagi. Mending kalau tuduhannya itu terbukti. Nuduh tanpa alasan. Udahlah Bu Sari, untuk urusan Pak Jojo ya, masalah Pak Jojo tuh kagak usah dipikirin Bu, kagak usah dipikirin. Udah, soalnya bukan apa-apa Bu, kagak baik buat kesehatan Ibu. Mendingan sekarang ini Ibu tuh banyak-banyak istirahat gitu, Ibu ya. Iya Bu, urusan itu mah biar Bella sama Arfa saja yang menyelesaikan. Ngomong-ngomong, bagaimana hubungan Bella sama Arfa? Apakah sepeninggalku ke umroh,
mereka baik-baik saja? Ya kalau kita sih ya kagak tahu pastinya bagaimana tuh hubungan mereka berdua. Tapi kalau misalnya entuh dilihat-liatin ya, entuh si Bella kayaknya semenjak ada si Arpa lebih ceria gitu, Bu. Baguslah kalau begitu. Jadi rencanaku berjalan dengan baik. Karena aku yakin Arfa bisa membahagiakan Bella. Kalau bisa dalam waktu dekat ini mereka bertunangan ya. Sebaiknya jangan terlalu terburu-buru, Bu. Ya, niat yang baik. Kalau terburu-buru bisa memunculkan hasil yang tidak baik kan, Bu. Jadi, ya kita bicarakan dulu lah sampai Bella nanti ada. Ampret bener. Udah pakaian keren-keren, ganteng-ganteng begini. Masuk hotel bintang berapa nih? 12. Pokoknya bintangnya banyak dah. Sampai sini cuma kerja beginian doang. Gimana sih, Lana? Ya ampun, Masya Allah. Lu bagaimana sih? Gimana mau kagak dapat pahala? Kerja yang gedumel mulu. Kalau kerja tuh yang ikhlas. Yang ikhlas. Biar kita bisa dapat pahala. Masih mending suruh ngelapin piring daripada suruh nyedot WC. Iya, ya. Kalian harus bersihin meja ini sampai bersih. Saya nggak mau ada noda atau sisa-sisa makanan yang nempel. Saya nggak mau kalau hotel ini namanya jadi cemar. Ngerti? Kalian digaji di sini untuk kerja yang rajin. Makanya ayo cepetan kerja. Jangan lelet kayak siput. Pakai bengong lagi. Ayo cepetan kerja. Was ya. Ya ampun, jurus banget sih Kebi. Marah-marah mulu kerjaannya ya. Kayaknya dia habis makan sate kambing, jadinya panas, hot. Coba marah-marah sama gue jambak. Berani sama orang lain. Kalau mamanya datang aja, baru dia diem. Aku harus nelpon Pak Surya dan ngasih tahu apa yang baru aja terjadi. Tapi aku nggak mau kalau sampai ada orang lain tahu kalau aku berhubungan sama Surya. Aman. Sekarang aku mau nelpon Surya. Lina, mudah-mudahan dia ngasih kabar baik. Halo Lina, Halo Pak Surya. ada kabar apa nih? Saya nggak tahu ini kabar baik atau buruk buat Bapak. Udah, katakan saja. Tadi Jojo datang ke sini dan bikin keributan. Dan dia bilang sama Eyang Sari dan Bella kalau Arfa itu sekongkol sama Bapak untuk merebut Omega Hotel. Tapi Bapak tenang aja. Soalnya Eyang Sari dan Bella nggak percaya sama Jojo. Justru Jojo yang diusir dari sini. Oke, ya. Terima kasih kamu sudah ngasih tahu saya. Dan kamu gak usah khawatir. Saya akan menangani Jojo supaya dia tidak menghalangi rencana kita. Dengan begini, Bella akan benci sama Jojo. Dan apapun yang dilakukan Jojo untuk mendapatkan Bella akan sia-sia. Bella dan Bu Sari akan semakin benci sama Jojo. Dan dengan begitu, Jojo akan datang ke sini untuk minta maaf sama saya. Dan kita akan menjadi sebuah keluarga yang utuh lagi. Seperti dulu. Dan kita akan sama-sama menghancurkan Ibu Sari dan keluarganya. Kalian kenapa sih? Sebaiknya Mama tanya aja sama anak sayangan Mama ini. Jo, ada apa sih Jo? Kalian berdua bertengkar lagi ya? Ada apa sih? Mereka berdua kok aneh begitu? Aku harus tahu apa yang terjadi. Jo, ada apa sih Jo? Cerita sama Mama. Mungkin Mama bisa sedikit membantu. Ma, apa Jo salah, Ma? Kalau Jo menceritakan semuanya tentang Papa dan Arfa ke Bella dan Eyang. Jadi kamu sudah bilang sama Bella dan Eyang? Iya, Ma. Tapi mereka nggak ada yang percaya sama Jo. Kenapa nggak ada yang percaya sama Jo, Ma? Padahal Jo ngelakuin ini buat mereka, Ma.
buat menolong mereka. Jo, kamu sudah melakukan apa yang kamu bisa. Dan sekarang kamu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi Jo nggak akan diem aja, Ma. Melihat Papa dan Arfa menghancurkan hidupnya Bella. Enggak. Jo cinta sama Bella, Ma. Jo sayang sama Bella. Jo akan melakukan apapun untuk menolong Bella. Meskipun Jo harus mempermalukan diri Jo sendiri. Mama tahu, Jo. Tapi kamu sudah melakukan apa yang kamu bisa. Dan Bella memilih untuk tidak percaya itu. Jadi itu bukan salah kamu lagi, Jo. Kamu jangan menghukum diri kamu sendiri. Tidak semua orang percaya pada kebenaran, Nak. Tapi Mama yakin Allah itu maha mendengar. Dia maha pengasih, Jo. Sekarang kamu hanya bisa memasrahkan semuanya. Kamu sudah melakukan tugas kamu dengan benar. Dan biarkan Allah yang menyelesaikan semuanya. Apapun akan gue lakuin untuk membuktikan kalau apa yang gue bilang ini benar. Walaupun gue harus berhadapan dengan Papa. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Duh, aku harus minta maaf sama Arfa nih. Kasihan Arfa, udah dipermalukan Jojo di depan umum. Aurel? Kok udah malam kayak gini belum tidur juga? Arfa, aku mau minta maaf nih atas kejadian yang tadi. Kamu nggak perlu minta maaf. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Ya tapi aku nggak enak. Kok kamu jadi sentimental kayak gitu sih? Biasa aja lagi. Ayo dong senyum. Ayo, senyum dong. Aduh, Arfa ini apa-apaan sih, geli? Aku nggak akan kasih kamu ampun kalau kamu masih cemberut kayak gini. Iya. Aku senyum. Kalian tahu apa-apaan sih? Sudah malam masih aja ribut. Ganggu orang tidur. Ayo tidur. Iya, Pak, iya. Kamu sih. Saya akan membuktikan ke kamu kalau Arfa ini adalah penjahat. Rencana yang baru saja diomongin sama Arfa itu adalah rencananya saya dan Papa. Kami bahas rencana ini sewaktu kami masih bekerja di hotel ini. Hanya saya dan Papa yang mengetahui rencana ini. Bagaimana mungkin Arfa bisa mengetahui ini kalau dia nggak bersekongkol sama Papa? Jo, kenapa sih bisa-bisanya kamu ngelakuin ini semua? Kenapa kamu harus mempermalukan diri kamu sendiri? Gue nggak akan diem aja. Gue harus ngelakuin sesuatu. Apapun akan gue lakuin untuk membuktikan kalau apa yang gue bilang ini benar. Walaupun gue harus berhadapan dengan Papa. Arfa, kok subuh-subuh kamu udah datang? Ada apa? Aku pagi-pagi datang ke sini mau bangunin kamu sahur. Kamu nggak usah repot-repot. Nih, aku udah bangun. Tapi aku bukan sekedar untuk bangunin kamu sahur. Tapi aku juga mau masakin sesuatu buat kamu. Masakin buat aku? Iya, pokoknya enak deh. Kamu tenang aja ya. Makasih ya.
Untuk si Arfa ngapain pada bawa kantong kresekan gitu? Ya Allah, Arfa. Ngapain kamu repot-repot di dapur? Eyang tuh sampai heran kamu tengah malam datang bawa belanjaan, siapkan masakan buat kita sahur. Nggak perlu khawatir. Lagian aku juga tahu kalau Bella itu lagi sedih dan kecewa gara-gara kejadian semalam. Makanya aku datang ke sini, aku pengen Bella bahagia dan gak sedih lagi ya. Kamu ini ya betul-betul anak yang baik. Ya Allah, aku gak nyangka ternyata Arfa orangnya baik. Dia rela pagi-pagi datang ke sini cuman buat bawain belanjaan aku. Bapak lihat, dia memang anak yang baik. Kalau Bapak rasa dia mencintai kamu dengan tulus, tapi ya Bapak ngerti kamu belum bisa melupakan si dia. Ya masalah hati memang tidak bisa dipaksakan, apalagi kalau memang sudah terucap kata cinta. Tapi kalau boleh Bapak ngasih masukan, kadang-kadang dalam hidup itu dicintai lebih enak dibandingkan mencintai. Karena kalau dicintai mah rada jauh dari yang namanya sakit hati. Karena setiap hari kamu akan selalu dijaga hatinya oleh cinta dari orang yang mencintai kamu. Subhanallah. Iya, Pak. Bel, kamu kenapa? Kok kamu kayak nggak berselera makan kayak gitu sih? Makanannya nggak enak ya? Enggak, enak kok. Enak kok enak. Coba lihat Eyang sampai nambah 2 kali. Eyang belum pernah merasakan masakan yang seenak ini. Ya kan? Beneran banget. Apa nih namanya makanannya? Sedep. Emaknya maaf deh sampai muncrat, ya Allah. Kagak nyangka ya Allah, si Arfa pinteran amat masaknya. Bener deh Pak ya. Enak sekali. Kau tahu dulunya mah diajak jualan sate zaman dulu ya. Maaf, canda. Kagak aja. Dasar penjilat. Makanan kampung begini apa enaknya coba? Enakan juga makanan restoran. Jelas dong enak. Soalnya aku punya bumbu rahasia. Dan bumbu rahasia itu nggak ada orang yang tahu. Emang apa rahasianya? Ayo tebak. Pokoknya bumbu rahasia itu diawali dengan huruf C dan akhirnya huruf A. Maaf ya Bel, aku cuman bercanda kok, nggak serius. Ya udah, kita terusin lagi makanan yuk. Seandainya kamu tahu Bel, kalau aku memasak makanan ini cuma buat kamu, dan aku memasak dengan segenap cinta. Aku harus bicara sama Bella tentang Arfa. Bagaimana hubunganmu dengan Arfa, sayang? Maaf, Eyang. Bella lagi nggak pengen ngebahas masalah itu. Dan sekarang Bella sama sekali nggak pengen untuk berhubungan sama siapapun. Eyang tahu, dan Eyang juga nggak mau memaksa kamu. Eyang hanya ingin kamu bahagia. Dan Eyang lihat Arfa mampu membahagiakan kamu. Jadi sebaiknya kamu sudah mulai membuka hati kamu untuk Arfa. Ya masalah hati memang tidak bisa dipaksakan, apalagi kalau memang sudah terucap kata cinta. Tapi kalau boleh Bapak ngasih masukan, kadang-kadang dalam hidup itu dicintai lebih enak dibandingkan mencintai. Karena kalau dicintai mah rada jauh dari yang namanya sakit hati. Karena setiap hari kamu akan selalu dijaga hatinya oleh cinta dari orang yang mencintai kamu. Dan saat ini yang Eyang inginkan adalah melihat kamu bertunangan dengan Arfa. Karena Eyang yakin Arfa itu sangat mencintai kamu. Gimana?
Bella, kamu mau kan jadi istriku? Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Ya Allah, gue bodoh banget sih. Kok gue bisa ngomong seperti itu sama Bella? Pasti sekarang Bella lagi mikir kalau gue ngelakuin itu semua pasti nggak tulus. Pas Bella lagi ngomong seperti itu. Jangan-jangan Bella juga sekarang lagi mikir kalau gue ngelakuin semua itu untuk mengharapkan cintanya. Astagfirullahaladzim. Arfa, Eyang mau bicara sama kamu. Eyang mau ngomong apa ya? Kayaknya serius banget. Silakan duduk, Eyang. Terima kasih. Eyang sudah bicara dengan Bella tentang hubungan kalian. Apa yang dibicarakan Eyang sama Bella? Jangan-jangan Eyang ingin kalian berdua bertunangan. Karena Eyang pikir kalian pasangan yang sangat serasi. Dan Eyang juga yakin kamu bisa membahagiakan Bella dan menjaga Bella dengan baik. Sekarang Eyang ingin bertanya sama kamu. Kamu serius atau tidak sama Bella? Dan itu semua terserah sama kamu. Kalau sekiranya kamu serius dan ingin membahagiakan Bella, Eyang pasti akan mendukung dan membantu kamu. Bagaimana? Dan saat ini yang Eyang inginkan adalah melihat kamu bertunangan dengan Arfa. Karena Eyang yakin Arfa itu sangat mencintai kamu. Ya Allah, apa emang aku harus bertunangan dengan Arfa? Apa benar aku akan bahagia bila aku sama dia? Aku yakin Arfa pasti akan berusaha ngelakuin apapun untuk ngebuat aku bahagia. Tapi apa aku juga bisa ngelakuin hal yang sama Arfa? Apa aku juga bisa ngebuat dia bahagia? Karena aku nggak bisa ngebohongin perasaan aku sendiri. Aku cinta sama Jojo. Walaupun sekarang Jojo udah berubah, tapi aku tetap cinta sama dia. Tapi aku juga nggak bisa ngecewain Eyang dan Arfa. Aku nggak mau bikin Eyang sakit. Sementara Arfa udah banyak banget bantu aku. Ya Allah, aku harus gimana? Raffi, gue pengen ngomong sama lo, Raf. Jangan sekarang, Jo. Gua lagi nggak pengen ngomong sama lo. Iya, gue tahu lo lagi marah sama gue gara-gara kejadian semalam. Oke, gue minta maaf. Raffi. Jo, gua lagi nggak pengen ngebahas soal ini. Gue serius. Jadi sebaiknya lo nggak usah ke kantor hari ini. Gua nggak mau Aurel jadi sedih karena ngeliat lo. Kalau lo nganggap gua adik lo, please, jangan ngelakuin hal bodoh yang bisa menghancurkan hubungan gua sama Aurel. Raffi. Gue akan buktiin ke lo, Raf. Gue akan buktiin kalau semua yang gue bilang itu benar. Kamu serius atau tidak sama Bella? Dan itu semua terserah sama kamu. Kalau sekiranya kamu serius dan ingin membahagiakan Bella, Eyang pasti akan mendukung dan membantu kamu.
gue harus ngelakuin sesuatu buat Bella. Gue yakin banget, gue pasti bisa bahagiain dia. Dan gue bakalan ngelakuin apapun untuk Bella. Bella, habis lebaran kita kawin ya sayang ya Neng ya. Ya, kawin ya Neng ya. Waduh, nih rawan sapi tidur dicariin kanan kiri di sini taunya. Kebiasaan. Aha, gue kerjain. Bella sayang, kawin ya Neng ya, kawin. Gue mesti siram dia biar dia bangun. Bella kawin ya Bella habis lebaran ya Neng. Mampus lu. Gue cepat. Jangan, kasihan. Kamu lagi tidur begitu. Dia kecapean semalam kerja. Abang ngintip aja kayak toke. Nggak apa-apa deh, biar aja kebiasaan. Lagian juga semalam Ayah kerjanya capek, tapi kuat mau sampai sekarang. Nah dia baru sebentar aja yang ngilang-ngilangan mulu lagi. Tidur molor, mesti kasih pelajaran. Siram bunga di pagi hari, ayo siramin terus. Apa nih? Bocor nih banjir. Bocor bang, bocor jadi bangunin. Buka ya, buka. Masih bocor sih atap begini bagus. Buka kali ini buka. Buka kita. Udah maghrib. Wah, pantesan ya. Hawa gue seger banget pas bangun. Buruan baca doa. Bismillah. Allahumma lakasumtu. Kayak orang setrum banget ngomongnya bang. Nih, Elan baik. Elan bawain minuman. Minum dong. Baik banget lo. Terima kasih sahabat ya. Lo emang bener-bener polos. Minum dong, Bang. Iya, gue minum sekarang. Jangan diminum dulu. Belum saatnya. Batal ntar. Kamu Tulan, bercanda teh suka kamalinaan. Jangan begitu, nanti kalau dia makan kan dia batal. Kamu juga batal. Batalan kamu karena kamu mah iseng. Deh, biarin aja kebiasaan dia mah, mesti digituin. Landak, emang siluman lu. Wahai orang-orang tak beriman. Neraka tempatmu. Lu emang bener-bener kampret lu. Orang lagi puasa enak-enak lu. Sumpah ini gak usah semuanya ngumpul sama lu. Gue siram juga lu. Gak boleh. Puasa. Jangan. Enak aja lu yang bisa musim gue cuma ada baca lu. Nggak jadi. Aduh. Terima kasih bang ya. Emang setan memang nih. Pak Supri kurang rapat yuk. Ada yang mau saya omongin sama Pak Supri. Saya ke ruang rapat? Enggak ada apa-apa kok. Yang penting Pak Supri sekarang ke ruang rapat yuk. Sip lah. Baik atuh. Ada apa sih ya? Kok semua pada ngumpul di sini? Sepertinya aku tahu kenapa Arfa menyuruh Bella dan keluarganya kumpul di sini. Pak Supri, Bapak tahu kan kalau selama ini saya mencintai putri Bapak, Bella. Dan Bella juga sudah mengetahui hal itu. Saya nggak peduli dengan apapun yang terjadi. Tapi saya sedih kalau misalkan melihat Bella menangis. Saya ingin membahagiakan Bella. Maka dari itu, saya minta semuanya untuk berkumpul di sini karena saya ingin meminta restu dari semuanya. Bella, kamu mau kan jadi istriku?
cuman bisa berkata seperti itu sama kamu. Iya, Fa. Aku ngerti. Makanya aku menerima lamaran kamu. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Dan saat ini yang Eyang inginkan adalah melihat kamu bertunangan dengan Arfa. Karena Eyang yakin Arfa itu sangat mencintai kamu. Ya, masalah hati memang tidak bisa dipaksakan, apalagi kalau memang sudah berucap kata cinta. Tapi kalau boleh Bapak ngasih masukan, kadang-kadang dalam hidup itu dicintai lebih enak dibandingkan mencintai. Karena kalau dicintai mah rada jauh dari yang namanya sakit hati. Karena setiap hari kamu akan selalu dijaga hatinya oleh cinta dari orang yang mencintai kamu. Bella, kamu mau kan jadi istriku? Aku harus gimana ya? Aku nggak mau nyakitin dan ngecewain Arfa. Aku juga sadar kalau aku nggak mungkin bisa lagi sama Jojo. Apalagi setelah apa yang udah dia lakuin tadi malam. Bella, aku ngerti dengan perasaan kamu sekarang, Bel. Aku juga tahu kalau kamu itu shock banget dengan kejadian seperti ini. Dan sekarang juga aku tahu banget kalau kamu cinta sama laki-laki lain. Tapi aku bingung banget, Bel. Aku bingung banget sekarang aku harus kayak gimana. Aku harus menanggung beban perasaanku seperti ini sama kamu. Kalau aku ini bener-bener cinta sama kamu, Bel, aku cuman berjanji aku bakalan bahagiain kamu. Aku janji itu, Bel. Aku cuman bisa berkata seperti itu sama kamu. Iya, Fa. Aku ngerti. Makanya aku menerima lamaran kamu. Kamu bener, Bel. Halo Pak Surya. Ternyata rekan Anda sangat serius dalam menjalankan tugasnya. Bahkan dia ngelamar Bella untuk jadi istrinya. Apa? Arfa ngelamar Bella? Bagus, bagus. Bagus kalau begitu. Itu artinya aku bisa membuktikan ke Jojo kalau omonganku ini benar. Bagus, bagus. Lina, terima kasih atas informasinya ya. Bagus. Kalau Arfa mendapatkan Bella, pasti Bella dibawa pergi dari sini. Dengan begitu, aku bisa lebih leluasa menguasai Eyang Sari dan hartanya. Dan Bella nggak dapat apa-apa. Gue harus cari cara buat ngebuktiin rencananya Papa sama Arfa. Dan gue rasa gue harus cari bukti dari Papa langsung. Dengan begitu Bella akan percaya sama gue. Kalau apa yang gue bilang ini sebenarnya benar. Kalau gue nggak bohong. Gue nggak mau kehilangan Bella. Gue harus rebut Bella dari Arfa. Mama benar. Kalau gue nggak punya bukti yang kuat, nggak akan ada yang percaya sama gue. Sekarang juga, gue harus ke rumah Papa
dan maksa papa untuk mengakui semua perbuatannya. Iya, gue harus ke rumah papa sekarang. Bella, bagaimana? Kamu terima kan lamarannya Arfa? Iya, Eyang. Dan kami akan menikah setelah Lebaran nanti. Alhamdulillah Bella, ya Allah. Nih ibu ya seneng banget dengernya. Akhirnya lo sadar juga ya Bella ya. Ini mungkin yang terbaik buat lo, Bel. Ya. Alhamdulillah ya Bella. Alhamdulillah ya Allah ya Robi. Eyang senang sekali mendengarnya Bella. Ini adalah hadiah yang paling indah dari kamu sayang untuk Eyang. Aku tahu, Bel. Sebenarnya kamu gak suka kan sama Arfa. Tapi kamu gak bisa nolak permintaan Eyang. Itu justru bagus, karena keputusan kamu itu malah akan membantu aku menguasai hotel ini. Sekarang Eyang semakin tenang. Karena kamu sekarang sudah ada Arfa di sisi kamu. Arfa akan menjaga kamu. Arfa, ingat pesan Eyang ya. Kamu harus bisa membahagiakan Bella. Pasti, Eyang. Eyang tenang aja. Kalau perlu, aku bakalan mengorbankan seluruh jiwa ragaku untuk Bella. Orang yang paling aku cintai. Jo, kamu mau kemana, Jo? Jo mau ke rumah papa, Ma. Jo memaksa papa untuk mengakui semua rencananya kepada Bella dan Eyang. Kamu jangan nekat, Jo. Apa kamu sudah pikirkan masak-masak tindakan kamu ini? Iya, Ma. Jo pikir ini adalah satu-satunya jalan supaya Bella dan Eyang bisa percaya lagi sama Jo. Jo, tunggu. Jo! Ya Allah. Mudah-mudahan Jojo tidak melakukan hal yang bodoh. Mudah-mudahan tindakan Jojo ini tidak menambah semakin rumit suasana. Ya Allah, berikanlah jalan yang terbaik untuk kami semua, ya Allah. Makasih ya, Bel. Kamu udah mau menerima lamaranku. Iya, Fa. Aku percaya sama kamu. Aku yakin pasti kamu bisa bahagiain aku. Dan aku juga akan belajar untuk cinta sama kamu. Papa sudah menduga kalau kamu mau datang. Kok papa bisa tahu? Ya, masuk dulu, Jo. Ya. Papa sudah tahu semuanya. Papa juga sudah tahu kejadian tadi malam. Papa juga tahu kalau kamu datang ke acara itu dan membuka semuanya. Tapi sayang, tidak ada satu orang pun yang percaya sama kamu. Papa prihatin sama kamu, Jo. Mungkin kamu nggak tahu, saat ini wanita yang kamu cintai adalah Bella. Wanita yang sangat kamu cintai dengan penuh hati kamu. Tapi ternyata sekarang dia sudah berpaling dari kamu. Papa ngomong apa sih? Kamu nggak tahu kalau Bella sekarang bertunangan dengan Arfa. Papa pasti bohong. Bella nggak mungkin mau tunangan sama orang lain. Dia cuma mau tunangan sama gue. Bella cuma cinta sama gue. Jo, maafin aku. Aku tahu, kamu pasti sedih banget. Waktu kamu tahu aku akan tunangan dengan Arfa. Saat ini, bukan cuma kamu yang terluka. Tapi aku juga terluka, Jo. Tapi semuanya sudah berakhir, Pak. Dengan ini, semuanya akan terbongkar. Semua rencana Papa. Dan Jo akan menghentikan pertunangannya Arfa sama Bella.
akan pergi, meski hati tak akan